Saudara, terima kasih untuk kembali berkunjung ke SMRC TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai studi atau hasil survei terakhir SMRC, dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang elektabilitas partai-partai politik. Dan tentu saja yang akan membahas hasil studi ini adalah Mas Denny Irvani, Direktur Eksekutif SMRC. Nah, sebelumnya Mas Denny, kita kan sudah bahas banyak hal ya soal elektabilitas, dan sebelumnya lagi soal approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Dan kita temukan bahwa ini dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik, penegakan hukum, juga evaluasi terhadap dua program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Nah, kita ingin sekarang mengetahui apakah pola semacam itu, di mana hal-hal tadi itu berpengaruh terhadap elektabilitas presiden, juga punya pengaruh terhadap partai-partai politik. Ya, tentu dalam hal ini kita sangat ingin mengetahui apakah partai presiden, misalnya Gerindra, juga terdampak dari evaluasi negatif dari berbagai macam indikator itu. Dan tentu saja kita ingin juga tahu sekarang ini kalau pemilu dilaksanakan sekarang, bagaimana partai-partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Silakan, Mas Dedi. Baik, Mas Adiman, kita lanjutkan diskusi kita. Sekali ini temanya adalah partai atau elektabilitas partai politik. Dalam pengalaman selama ini di seluruh pemilu kita, elektabilitas presiden itu berhubungan dengan partai, kan? Ya, maka ada istilah kotel efek, dan ya, termasuk diantaranya itu. Dan apakah pola ini juga terlihat saat ini, khususnya kita ingin lihat pada partainya Prabowo, partainya petahana, yaitu Gerindra. Tentu saja partai-partai lain juga akan kita lihat seperti apa elektabilitasnya, dan kita akan kembali bahas hasil survei SMRC yang kita lakukan pada terakhir 5-19 Juli 2026. Baik, ini metodologi ya, metodologi survei. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu. Kemudian populasi kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang memiliki handphone, dan kelompok yang kedua adalah warga yang tidak punya handphone. Kemudian dari masing-masing subpopulasi kita memilih sampel. Untuk pemilik handphone, sampelnya ada 605 responden yang dipilih dengan metode double sampling, dan responden diwawancara lewat telepon. Lalu di subpopulasi yang tidak punya handphone, sampelnya ada 144 responden yang dipilih secara acak dan diwawancara secara tatap muka, sehingga total sampelnya ada 749 responden. Dan perlu saya jelaskan bahwa penggunaan multimode atau dua mode ini terutama disebabkan kita melihat ada sangat besar sebenarnya populasi yang memiliki cellular phone, sekitar 80-an%, dan itu kita cover dengan survei telepon supaya efisien. Dan sisanya yang tidak punya handphone itu kita lakukan survei tatap muka sehingga seluruh populasi tercover atau terwakili, ya. Margin of error survei diperkirakan plus minus 3,7%, ada tingkat kepercayaan 90%, asumsi simple random sampling. Nah, ini flowchart tarikan sampel untuk survei telepon atau double sampling. Selanjutnya ini flowchart untuk tarikan sampel bagi populasi yang tidak punya handphone, atau kita sebut dengan stratified multi-stage random sampling. Dan tentu juga ini penting saya sampaikan bahwa dalam melaporkan hasil survei, kami melakukan pembobotan data atau kalibrasi, sehingga sampel yang dianalisis itu memiliki struktur demografi yang proporsional dengan populasi.
Ini profil demografi sampelnya dari sisi wilayah yang proporsional menurut provinsi atau gabungan provinsi, dan juga menurut pengguna dan pengguna handphone. Lalu dari sisi gender juga terlihat proporsional, desa kota juga proporsional, dan proporsionalitas sampel juga terlihat di aspek demografi yang lain, yaitu umur, agama, etnis, dan juga pendidikan. Baik, kita mulai, Mas Aidiman, membahas hasil survei ini, yaitu elektabilitas partai atau pilihan kepada partai-partai politik. Dalam survei kita bertanya kepada responden yang terpilih secara acak, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu atau Bapak pilih dari daftar partai berikut ini. Dengan menunjukkan daftar nama-nama partai, ya, tentu saja partai-partai yang ada di parlemen itu kita tunjukkan, di samping juga partai-partai lain yang tidak ada di parlemen, itu juga kita masukkan, terutama yang ada dalam pemilu sebelumnya, termasuk juga partai-partai baru yang ada, itu kita masukkan dalam daftar nama partai untuk dipilih, dan mempersilahkan responden memilih partai yang lain yang tidak ada di dalam partai. Dengan pertanyaan bentuk semi terbuka semacam ini, kita memperoleh respon partai yang mendapat dukungan paling tinggi ketika survei diadakan terakhir pada 5-19 Juli, yaitu Gerindra. Gerindra 16,9%. Ini partai pemerintah, partainya Pak Prabowo, gitu ya, paling tinggi dukungannya. Lalu di urutan berikutnya ada PDI Perjuangan 11,7%, kemudian Golkar 9,6%, Demokrat 8,1%, PKB 5,4%, Nasdem 4,4%, PKS 4,4%, ada PSI 4,1%, kemudian Perindo 2,1%, PAN 1,9%, P3 1,3%, dan yang lain-lain itu 1% ke bawah. Dan juga ada, masih cukup banyak dalam survei ini, proporsi warga yang belum tahu partai mana yang akan dipilih jika pemilu diadakan ketika survei. Jumlahnya 25,9% atau seperempat. Seperempat dari warga atau responden yang terpilih secara acak itu belum bisa menentukan pilihan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, Mas Aidiman, dibanding pemilu 2024, ya, PDIP kan partai yang paling besar, nomor satu, ini menurun begitu, menjadi 11,7% dari sekitar 16, kalau tidak salah 16%. Dan partai-partai lain seperti apa? Coba kita lihat satu persatu trennya. Ini kita lihat tren dari dukungan pada partai-partai politik. Kita highlight di sini ada 4 partai yang paling besar sementara ini dalam survei, yaitu Gerindra, PDI Perjuangan, dan juga Golkar serta Demokrat. Yang warna orange ini adalah partai Gerindra, elektabilitasnya bergerak dia dari 13,2% di pemilu 2024, kemudian naik signifikan menjadi 23,3% pada November 2025, itu setahun lebih ya setelah pelaksanaan pemilu. Itu menguat, kemudian bahkan pernah mencapai 29,3%. Naiknya besar sekali, Mas Aidiman, ini lebih dari 2 kali lipat. Meninggalkan partai-partai yang lain. Kita lihat misalnya yang lain tidak mengalami kenaikan sebesar itu. Tapi dalam 4 bulan terakhir, dari awal Maret sampai Juli 2026 ini, terjadi penurunan yang menurut saya sangat tajam untuk partai Gerindra ini. 29,3% di Maret awal menjadi
19,9%, turunnya 13%, dan ini penurunan yang signifikan, penurunan yang diyakini secara statistik, ini penurunan yang nyata gitu ya, bukan error dalam survei kalau ini diyakini ya. Nah, lalu yang kedua itu kita lihat partai PDI Perjuangan yang warna merah bergerak dari 16,7% di dalam pemilu 2024 menurun menjadi 9,2, lalu berfluktuasi 12,5, turun lagi sedikit atau stabil gitu di 11,7% di survei terakhir. Fluktuatif ya, tetapi kecenderungannya juga melemah gitu ya, dukungan pada partai PDI Perjuangan walaupun masih cukup tinggi ya, di atas 10%. Lalu Golkar dari 15,3% di pemilu 2024 terakhir di 9,6%. Ya. Sudah sejak November kita temukan juga 9,0%, 8,3, 9,6, cenderung melemah juga gitu ya kalau dibandingkan 2 titik awal dan akhir di pemilu terakhir sampai ke survei terakhir itu mengalami pelemahan pada Golkar. Selanjutnya kita lihat garis warna biru, ini elektabilitas Partai Demokrat. Pada pemilu 2024, partai ini mendapat 7,4%. Kemudian di survei November 2025 6,4%. Itu ya turun 1% itu ya nggak signifikan ya. Karena margin error survei kan sekitar lebih dari 2%. Jadi butuh selisih lebih dari 4%-an begitu untuk menunjukkan atau meyakinkan kita bahwa ada perubahan yang berarti. Lalu pada akhir Februari dan sampai awal Maret itu 7,0% dan terakhir di Juli 8,1%. Jadi interpretasi yang saya kira lebih tepat untuk Demokrat adalah elektabilitas partai ini stabil ya dari pemilu terakhir sampai survei terakhir. Jadi ini beda gitu ya. Kalau Gerindra dia sempat naik kuat sekali lalu turun juga cepat ya dalam 4 bulan. PDI Perjuangan setelah pemilu melemah tetapi masih paling signifikan nomor 2 lah setelah Gerindra. Kemudian Golkar juga melemah menjadi 9,6%. Ini 4 partai terbesar. Kita lanjut melihat bagaimana pola partai-partai lain. Kita coba analisis PKB, PKS, Nasdem, dan PAN. PKB dari 10,6 di pemilu terakhir, lalu sempat ke 4,2, lalu fluktuatif ke 7,8, 5,4. Ada fluktuasi, tapi secara umum cenderung menurun. Begitupun pada partai Nasdem, PKS, dan PAN itu juga kecenderungannya begitu. Ada pola pelemahan dukungan ya dari pemilu ke hasil pemilu 2024 ke survei terakhir. Nah ini adalah tren tidak jawabnya ya, tidak jawab. Kita di sini menunjukkan series deret waktu yang cukup panjang ya dari sini, bukan hanya menjelang 2029, tapi juga kita coba lihat menjelang 2019, menjelang 2009, jarak kira 10 tahun gitu ya, karena ini survei di awal masa pemerintahan periode pertama presiden petahana gitu ya. Supaya kita bisa bandingkan itu penurunan elektabilitas partai menurut saya itu juga bukan hanya karena ada perubahan atau ada perpindahan suara ya, tetapi juga mereka itu jadi wait and see. Ya banyak yang wait and see di waktu-waktu saat ini ya, 3 tahun jelang pemilu. Di rata-rata di 2026 itu sekitar
mungkin berkisar antara 15,7 sampai 25,9% tuh 2026. Di rentang itu kita lihat, coba kita bandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, di rata-rata 2016 gitu ya, itu rentangnya 18,2 sampai 27,2% yang tidak menjawab. Kurang lebih polanya sama ya. Kalau 3 tahun menjelang pemilu itu masih bisa mencapai 25-27% yang tidak menjawab. Kalau dibandingkan yang sebelumnya lagi, ini menjelang 2009, berarti artinya masa pemerintahan Pak SBY berarti ini, di 2005 sampai 2006-nya, itu kalau kita perhatikan rentangnya malah lebih besar. Bukan rentangnya magnitude-nya atau besarannya, itu 33,3 sampai 42% tuh di tahun kedua pemerintahan seorang petahana begitu. Di polanya artinya memang dari temuan kita selama ini pemilu masih 3 tahun itu pemilih masih banyak sekali yang mengambang atau wait and see. Saya kira itu. Ya, dan memang kan di dalam studi-studi kita dan juga dilakukan oleh Pak Saiful Mujani bahwa identifikasi diri dengan partai kan relatif rendah gitu ya. Jadi wait and see. Tapi menarik tadi Mas Denny ketika kita melihat penurunan yang sangat besar dari Gerindra, partainya Pak Prabowo Subianto di periode Maret ke sekarang kan, sekitar 13%. Dan ternyata pada partai-partai umumnya tidak ada yang mengalami lonjakan juga sebagai limpahan dari suara. Sehingga kita bisa misalnya menyimpulkan bahwa ini limpahan dari suara Gerindra, yang terjadi malah kenaikan suara yang tidak tahu ini. Benar. Dalam periode yang penurunan dukungan pada Gerindra dalam 4 bulan terakhir ya, dari akhir Februari atau awal Maret ke Juli, itu tidak diikuti oleh kenaikan elektabilitas partai-partai lain. Ya. Jadi kita tidak menemukan bukti bahwa pemilih Gerindra ditarik nih gitu ya. Pemilih Gerindra yang sempat sampai mencapai 29% di survei sebelumnya itu ditarik oleh partai lain, tidak kelihatannya. Tapi mereka kemudian menjadi wait and see, jadi ngambang. Tidak mudah itu untuk terkonversi mungkin untuk ke partai lain gitu ya. Itulah yang menyebabkan partai lain tidak mengalami penguatan ketika Gerindra menurun gitu ya. Mungkin yang beda tadi Demokrat cenderung stabil ya dibanding partai lain. Beda dengan rilis kita sebelumnya soal presiden, ketika Prabowo turun ada Deddy Mulyadi yang menguat gitu ya, mengambil suara Prabowo. Nah, Mas Denny, untuk presiden kita melihat tadi, saya sudah menyampaikan bahwa ada pola, ada korelasi, ada hubungan yang signifikan ya antara evaluasi publik terhadap keadaan dengan penurunan elektabilitas presiden. Apakah itu juga terjadi pada partainya presiden, Gerindra ini ketika dia turun? Apakah itu juga disebabkan oleh evaluasi pada kondisi makro itu? Baik, kita lanjut Mas Aidiman untuk membahas itu. Kita akan tunjukkan ya paralel elektabilitas partainya petahana, partai Pak Prabowo, Gerindra, dengan pertama elektabilitas Pak Prabowo sendiri sebagai calon presiden yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Selanjutnya juga dengan evaluasi atas kinerja Pak Prabowo, juga kondisi makro. Kalau kita lihat Mas Aidiman, elektabilitas Gerindra yang warna orange atau kuning itu kan cenderung menurun ya, dari 23, kemudian 29, kemudian turun lagi ke sekitar 16 atau 17% kalau dibulatkan. Penurunan yang terjadi itu juga bersamaan ya, penurunan elektabilitas itu bersamaan dengan turunnya elektabilitas Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu yang warna merah itu kan sempat sebelumnya di angka 30-an% begitu, lalu di akhir hanya sekitar 15-an% kan gitu, turun. Itu terjadi bersama dengan penurunan suara Gerindra. Juga faktor-faktor lain, faktor penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo
yang menurun, kemudian sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum itu juga paralel ya dengan penurunan suara partainya petahana. Gitu. Kemudian juga ini juga penting ya, program unggulan Pak Presiden Prabowo yaitu MBG dan EDMP itu juga konsisten. Ya, penurunan sentimen positif terhadap kedua program unggulan itu terjadi bersamaan dengan turunnya elektabilitas Gerindra. Jadi ini kan bisa dikatakan sebagai indikasi yang cukup kuat gitu ya untuk mengatakan bahwa elektabilitas partai petahana itu ditentukan oleh seberapa bagus program-program petahana di mata publik gitu ya. Ketika melemah sentimen positifnya elektabilitas partai petahana, dalam hal ini adalah Gerindra, ya, itu juga mengalami pelemahan. Ya. Baik, Mas Denny. Pertanyaan selanjutnya Mas Denny adalah siapa atau partai-partai mana yang mendapatkan berkah elektoral ketika publik mengevaluasi negatif kondisi-kondisi tadi? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu alat analisis yang namanya cross tabulasi, ya, tabulasi silang gitu, melihat variasi dukungan terhadap partai-partai politik berdasarkan tadi kondisi-kondisi ekonomi, kondisi politik, penegakan hukum dan lain-lain. Yang pertama yang harus kita lihat adalah elektabilitas Gerindra sebagai partai petahana ya. Sesuai dengan teori kita tahu bahwa biasanya partai pemerintah itu akan mendapat keuntungan elektoral jika kondisi ekonomi dan politik itu positif. Apakah itu terjadi atau bisa diperlihatkan dalam survei pada 5-19 Juli ini? Terlihat Mas Idiman bahwa kondisi ekonomi nasional itu berhubungan signifikan dengan elektabilitas Gerindra. Jadi ketika kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik atau sangat baik, ya, ketika sangat baik itu 46% tuh, ya, di kelompok pemilih yang menilai kondisi ekonomi nasional sekarang dalam keadaan sangat baik, Gerindra mencapai 46%. Di kelompok pemilih yang mengatakan baik turun sedikit, 40%, lebih rendah. Di kelompok pemilih yang mengatakan sedang, lebih rendah lagi, 26%. Di kelompok pemilih yang mengatakan buruk, wah ini rendah, 13% hanya. Apalagi yang mengatakan kondisi ekonomi dalam keadaan sangat buruk, hanya 12%. Jadi ada gradasi elektabilitas, ada variasi elektabilitas Gerindra yang bisa dijelaskan dari variasi sikap publik terhadap kondisi ekonomi. Nah, pertanyaan yang Anda tanyakan tadi adalah partai mana yang mendapat keuntungan atau insentif elektoral ketika suara Gerindra melemah karena faktor ekonomi yang memburuk misalnya, atau evaluasi terhadap kondisi ekonomi yang memburuk. Kalau kita perhatikan Mas Hidiman, kita coba lihat pada kelompok pemilih yang mengatakan kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk atau sangat buruk, elektabilitas Gerindra itu secara kalau tanpa kita memperhitungkan margin error gitu ya, relatively di bawah PDI Perjuangan gitu ya. Kemudian ada Demokrat juga 17%, 13 banding 17 ya. Di kelompok yang sangat buruk, Gerindra 12, PDI Perjuangan 15 ya. Kemudian lebih kuat atau hampir atau seimbang lah ya. Kan selisihnya paling enggak kalau analisis cross tab ini harus lebih banyak lagi dibanding selisih 7,4 sebetulnya. Tapi polanya kurang lebih begitu. PDI Perjuangan itu ya wajar pemilihnya itu berseberangan begitu dalam memberikan pengaruh kondisi ekonomi nasional terhadap partai.
di kelompok yang sangat menilai kondisi ekonomi nasional sangat baik, misalnya PDI Perjuangan itu di bawah Gerindra. Ya. Nah, sebaliknya kalau yang mulai sangat buruk, seimbang setidaknya dengan Gerindra, lebih kuat lah gitu ya. Oke, selanjutnya juga kita bisa temukan pola yang serupa, dukungan pada Gerindra pada kelompok pemilih yang menilai kondisi politik nasional baik atau buruk ya. Perbedaan sikap terhadap kondisi politik, begitupun kondisi penegakan hukum itu membentuk kecenderungan dukungan untuk Partai Gerindra sebagai partai pemerintah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa partai pemerintah, partai presiden petahana itu sensitif terhadap evaluasi atas kondisi-kondisi makro, gitu ya. Termasuk juga ini efek dari evaluasi atas MBG, pelaksanaan MBG dan juga KDMP. Semakin positif evaluasinya, semakin bagus Gerindranya. Sebaliknya semakin buruk evaluasi terhadap program-program itu, elektabilitas Gerindra juga lebih rendah jauh. Nah, kita ingat saat ini evaluasi warga terhadap MBG maupun KDMP itu kan relatif kurang positif atau bahkan sangat buruk gitu ya. Mayoritas tidak puas, mayoritas tidak yakin bahwa KDMP akan berkembang atau maju. Itu juga yang menjelaskan mengapa elektabilitas Gerindra sekarang mengalami penurunan yang besar ya. Baik, Mas Denny, ini sangat menarik. Selanjutnya mungkin kita juga butuh tahu ya pengaruh pilihan presiden terhadap pilihan partai politik. Misalnya dalam kasus di rilis kita sebelumnya kan kita menemukan atau kita menyampaikan temuan bahwa ada dua yang teratas ini. Ada KDM dan ada Prabowo Subianto. Walaupun turun tapi masih nomor 2 lah. Yang menarik kedua-duanya ini dari partai yang sama, Mas Denny, Partai Gerindra. Nah, pertanyaannya siapa di antara kedua ini yang menarik massa di Gerindra paling banyak, kira-kira gitu? Itu kan pertanyaan yang sangat menarik ya. Tapi kalau head to head saja kita akhirnya hanya membatasi dua tokoh itu. Coba kita lihat yang lebih inklusif, yaitu pilihan presiden pada jumlah nama yang lebih banyak, yaitu simulasi 5 nama misalnya ya. Di sana kan kita bisa lihat cross tabulasinya nih. Pada pemilih Deddy Mulyadi, orang atau warga yang memilih Deddy Mulyadi sebagai presiden kalau pemilu dilakukan sekarang, yang mendukung Gerindra itu atau memilih Gerindra 19%. Oke. Sementara pada kelompok pemilih Prabowo itu 39%. Artinya yang membuat Gerindra besar atau kecil itu bukan Deddy Mulyadi tapi Prabowo. Nah, jadi itu yang bisa kita tangkap dari grafik ini gitu ya. Prabowo itu berhubungan elektabilitasnya dengan Gerindra. Kalau Deddy Mulyadi ya lebih kecil lah, 19% gitu ya. Bahkan Deddy Mulyadi efeknya tidak berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain yang di luar Gerindra, misalnya Anies. Pada pemilih Anies, yang mendukung Gerindra itu 23%, malah lebih banyak dibanding Deddy Mulyadi, dibanding dukungan dari pemilih Deddy Mulyadi gitu ya. Kalau Gibran juga sama, Gibran juga bisa menyumbang sekitar 20% dari pemilih Gibran yang memilih Gerindra. Jadi kan tidak ada bedanya tuh antara Deddy, Anies, Gibran, efeknya terhadap Gerindra. Yang lebih berbeda itu ya Prabowo-nya. Prabowo yang bisa diharapkan untuk memperbesar Gerindra gitu ya. Jadi kalau Prabowo-nya kuat, ya Gerindranya akan kuat. Kalau Deddy Mulyadi, kalau dia kuat, Gerindra ya nggak ada jaminan akan membesar gitu ya. Kalau kita lihat pola hubungannya gitu ya. Saya kira itu Mas Yudiman. Jadi
Kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain, misalnya Deddy Mulyadi dibanding Prabowo, konsentrasi pemilih Prabowo itu di Gerindra, sementara Deddy Mulyadi agak tersebar nih partai-partai lain. Benar. Jadi kalau pemilih Prabowo itu terkonsentrasi di Partai Gerindra, walaupun tidak mayoritas juga ya, itu menyebar juga, tapi kan polanya berbeda ya. 39% itu kan cukup besar gitu ya. Deddy Mulyadi menyebar kemana-mana. Ada yang ke Golkar 16%, itu kemudian besar gitu ya. Pemilih Deddy Mulyadi yang milih PDIP juga banyak, 13%. Milih Deddy yang milih PKB 10%. Gitu. Jadi pemilih Deddy ini tidak khas milih Gerindra, kira-kira gitu loh. Identik ya. Ya, seperti itu. Baik, Mas Denny, kalau kita simpulkan dari awal tadi pemaparan hasil survei kali ini, kita menemukan di sini pilihan pada partai-partai politik yang paling teratas masih partainya Presiden Gerindra 16,9%. Namun demikian di dalam 4 bulan terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, sekitar 13% dalam 4 bulan terakhir. Tetapi pada saat yang sama partai-partai yang lain justru relatif turun ya, tidak mengalami kenaikan ketika partainya Presiden turun. Yang agak berbeda mungkin Demokrat yang relatif stabil ya, selebihnya yang lain cenderung turun. Dan yang terjadi sebenarnya adalah pemilih Partai Gerindra bukan pindah ke partai lain untuk sementara ini, tetapi menjadi wait and see, menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang belum menjawab atau tidak tahu ketika ditanya pilihan partainya saat ini. Dan sebagaimana pada rilis kita sebelumnya soal pengaruh kondisi-kondisi makro, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi penegakan hukum, juga approval rating presiden, itu ternyata juga punya paralelitas ya dengan elektabilitas Gerindra sebagai partai presiden, termasuk paralel dengan elektabilitas presiden sendiri. Juga demikian dengan evaluasi pada program unggulan, menurunnya sentimen positif pada program-program unggulan Prabowo Subianto itu juga terlihat paralel dengan perubahan ya pada elektabilitas Partai Gerindra. Dan dari analisis cross tabulasi kita menemukan di sini bahwa mereka yang memberikan evaluasi positif pada kondisi makro, kondisi ekonomi, kondisi politik, penegakan hukum itu cenderung memilih Partai Gerindra dibanding yang menilai buruk. Demikian pula pada evaluasi program-program unggulan pemerintah, dalam hal ini makan bergizi gratis dan prediksi pada Koperasi Desa Meraputi, mereka yang memberikan persepsi positif itu cenderung memilih Gerindra, sementara yang negatif tidak. Dan kita lihat di sini juga pada hubungan antara pilihan presiden dan partai politik, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Denny bahwa Prabowo Subianto ini cukup besar ya proporsinya, pemilih dari Prabowo Subianto itu memilih Partai Gerindra, sementara tokoh yang sekarang pesaing utamanya Deddy Mulyadi, pemilihnya terlihat lebih beragam ya, lebih menyebar pada partai-partai politik. Kita juga melihat di sini bahwa pemilih Gerindra di tokoh-tokoh yang lain seperti Anies Baswedan juga Gibran relatif juga cukup besar ya, berkompetitif dengan Deddy Mulyadi. Saya kira demikian presentasi dari hasil survei terbaru SMRC tentang pilihan publik pada partai-partai politik Indonesia jika pemilunya dilaksanakan sekarang. Kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya.